Ki Hajar Dewantara pernah berkata, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun kodrat tersebut. Cukup menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ditya Marta Kasih. Saya mengajar di SMK Negeri 7 Surakarta, salah satu SMK tertua yang ada di kota tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana upaya saya mengakomodir kodrat dari peserta didik. Peserta didik saya adalah Gen Z yang tentunya tidak akan jauh dari hal yang berbau digital. Sebagai generasi yang terlahir untuk terus bersama dan terikat dengan hal-hal yang berbau digital, Gen Z memiliki kebiasaan yang tentunya berbeda dengan generasi sebelumnya. Salah satu ciri khas utama dari Gen Z adalah keterikatan mereka terhadap handphone dan internet. Salah satu hasil pengamatan saya adalah keterikatan mereka pada handphone, terutama pada saat jam istirahat atau pergantian jam. Banyak terlihat ketika bel berbunyi, mereka dengan secepatnya mengambil handphone mereka dan mengoperasikannya dengan penuh bahagia. Ya, itu adalah salah satu sumber kebahagiaan mereka. Untuk itu saya berpikir, bagaimana jika saya memasukkan unsur-unsur tersebut ke dalam pembelajaran saya? Dan setelah memilah-milih, saya mencoba untuk memasukkan Canva ke dalam pembelajaran saya. Kenapa harus Canva? Karena menurut saya Canva akan memenuhi aspek-aspek kebermanaan, terutama dalam meningkatkan literasi siswa agar mereka siap bersaing dalam era globalisasi digital saat ini. Dan salah satu skill yang dibutuhkan adalah literasi, di mana Canva menurut saya akan menjadi jembatan bagi siswa untuk mencapai skill tersebut. Untuk itu saya namai pembelajaran saya dengan Candu Pena, Canva edukatif untuk pembelajaran yang bermakna. Salah satu SMK negeri tertua di kota Surakarta, SMK Negeri 7, berlokasi di pusat kota Surakarta. Sekolah yang memiliki 6 kompetensi keahlian ini memiliki peserta didik sebanyak lebih dari 1.500-an murid yang memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Dengan menggunakan kurikulum merdeka, sekolah ini selalu berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didiknya sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodrat itu. Kodrat peserta didik sendiri terbagi menjadi kodrat alam dan kodrat zaman. Alam dan zaman bersifat dinamis, maka sudah seyogyanya pendidikan dan kurikulum juga harus dapat menyelaraskan konten dan pendekatan agar dapat mengikuti sisi dinamis tersebut. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan bagi guru dalam memilih pendekatan yang terbaik dalam mengelola proses pembelajaran agar selaras dengan kodrat peserta didik. Dalam prosesnya terdapat banyak cara untuk menyelaraskan hal tersebut. Salah satunya adalah dengan melibatkan media pembelajaran yang sesuai dengan alam dan zaman peserta didik. Salah satu karakter dasar peserta didik di SMK Negeri 7 adalah ketergantungan mereka dengan telepon genggam dan internet. Saya bermimpi mereka dapat merasakan yang sama dalam pembelajaran saya. Salah satu aplikasi yang dapat menjembatani itu adalah Canva. Canva yang kita kenal sebagai aplikasi berbasis web dan Android adalah pengolah media visual yang kekinian karena dengan sistem operasinya sangat sederhana dan mampu menghasilkan kualitas hasil media visual yang cukup menarik. Canva sendiri memberikan sumbangsi berupa akun premium pendidikan bagi siswa atau guru yang memiliki akun belajar ID. Dengan adanya fasilitas tersebut, sudah seharusnya setiap guru dapat memaksimalkan sumber daya pendidikan ini. Sebagai bentuk akomodasi dinamisnya zaman, kurikulum merdeka memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengadopsi hasil-hasil kebudayaan terbaru dan menjadi hal jamak di masyarakat ke dalam ekosistem pembelajarannya. Dengan adanya adopsi tersebut, diharapkan pembelajaran di kelas menjadi sebuah proses yang lebih bermakna dan menyenangkan. Pengamatan yang saya lakukan merujuk kepada 4 fakta berikut ini. Tingginya waktu penggunaan HP peserta didik terutama pada jam istirahat. Lalu pembelajaran menjadi antitesis dari kebahagiaan peserta didik. Yang ketiga adalah buku menjadi semacam beban yang sekadar menjadi pengisi tas. Dan kejenuhan peserta didik dalam pembelajaran. Keempat, tantangan di atas bermuara pada satu garis besar, yaitu kurangnya akomodasi pada kodrat dasar peserta didik, sehingga saya ingin mengundang kehadiran benda-benda kesayangan peserta didik ke dalam pembelajaran sebagai penarik minat mereka dalam belajar.
Ponsel genggam berbasis internet menjadi pilihan saya karena daya tariknya yang mau tidak mau harus diakui sangat besar, terutama bagi Gen Z dalam aktualisasi keseharian mereka. Di sisi lain, Canva sebagai salah satu aplikasi editing visual memiliki daya tarik yang cukup besar, terutama kaitannya dalam aktualisasi ide-ide peserta didik zaman now yang sering menggunakan status media sosial sebagai media untuk menumpahkan pemikirannya. Sebelum memulai aksi ini, tentunya saya harus mempelajari fitur-fitur dalam Canva lebih dalam lagi. Dan saya mengkaitkan beberapa materi-materi yang ada dalam bahasa Inggris yang dimungkinkan untuk dikerjakan di Canva. Setelah itu saya menentukan dengan spesifik hasil karya seperti apa yang saya harapkan dari siswa. Dalam penyusunan skenario pembelajaran, saya memutuskan untuk menggunakan project based learning di mana peserta didik nantinya dapat membuat sebuah karya dengan menggunakan media Canva secara kolaboratif. Skenario yang dibuat memberikan kesempatan pada siswa untuk berproses lebih jauh lagi dan saling membantu, tidak hanya sekedar belajar bahasa Inggris tapi juga mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan literasi digital melalui penggunaan Canva secara kolaboratif. Tahap pelaksanaan. Pelaksanaan dimulai dengan kegiatan pembukaan seperti mengucapkan salam, berdoa, dan memeriksa presensi peserta didik. Lalu yang kedua adalah menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan contoh teks biografi. Selanjutnya, kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, 4-5 peserta didik per kelompok. Setelah itu, guru memberikan informasi detail mengenai bentuk dari proyek yang akan mereka kerjakan, yaitu sebuah produk visual dengan durasi maksimal 2 menit yang mengisahkan perjalanan hidup seseorang atau sekelompok orang. Guru juga menjelaskan garis besar pengerjaan proyek yang dimulai dari riset melalui googling, berdiskusi, dan menulis biografi singkat dari tokoh yang dipilih pada lembar kertas, dan lalu memvisualisasikan kisah tersebut ke dalam sebuah media yang berbasis Canva. Lalu peserta didik akan berdiskusi dalam kelompok mengenai pembagian tugas masing-masing anggota sesuai dengan kemampuan dasar peserta didik tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi gaya belajar dari para peserta didik. Dalam proses diskusi tersebut, guru sebagai fasilitator tetap memantau dan memberikan bantuan-bantuan jika dirasa perlu. Selanjutnya, siswa akan mengerjakan hingga tugasnya selesai sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Setelah tugasnya selesai, peserta didik akan mempresentasikan produk yang telah dikerjakan. Dalam presentasi itu, guru selalu memberikan penguatan-penguatan yang dirasa perlu untuk menguatkan pemahaman siswa. Setelah semua kelompok selesai mempresentasikan produk mereka, selanjutnya adalah refleksi, di mana guru menanyakan perasaan peserta didik dan apa saja yang telah dipelajari oleh mereka. Hal yang perlu diingat dalam memberikan asistensi dan penguatan, guru harus selalu mengedepankan sisi positif. Sisi positif tersebut adalah motivasi bagi siswa untuk dapat menyelesaikan tugasnya sebaik-baiknya. Refleksi dari pembelajaran berbasis proyek dengan hasil produk yang dibuat menggunakan Canva, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan aspek kebermaknaan dan literasi, menunjukkan dampak positif yang signifikan. Dengan menggunakan Canva sebagai media dalam menyelesaikan proyek, siswa tidak hanya terlibat secara kreatif tetapi juga belajar bagaimana memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan ide dan informasi secara efektif. Proses pembuatan produk visual melalui Canva membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna bagi siswa karena mereka dapat melihat aplikasi langsung dari materi yang dipelajari dalam konteks yang lebih nyata. Mereka tidak hanya mempelajari teori tentang kebahasaan saja, tetapi mereka juga menggunakannya untuk membuat produk yang memiliki nilai komunikasi dan estetika. Hal ini mendorong mereka untuk lebih memahami topik secara mendalam dan mempraktikkan keterampilan e-literasi seperti mencari, mengelola, dan menyajikan informasi digital dengan cara yang menarik. Jadi, itulah pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya. Kedepan saya ingin menggali lebih dalam bagaimana saya memasukkan unsur-unsur yang berbau digital ke dalam pembelajaran saya. Kenapa? Sekali lagi itu dilakukan untuk memenuhi kodrat mereka. Ingat, kodrat zaman kita, kodrat zaman orang tua kita, dan kodrat zaman peserta didik kita itu berbeda. Jadilah manusia adaptif karena hidup selalu dinamis. So that's all for me. Thank you. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.